data konsen. Nah, paling enggak kalian sudah tahu GPS handheld sama total station. Nah, hari ini kita bicara theodolit. Jadi seharusnya karena kalian sudah lihat total station, theodolit itu akan lebih gampang karena cuman bedanya total station dengan theodolit cuman di bak ukurnya. Kalau kalian ingat minggu kemarin total station pakai prisma, theodolit itu pakai bak. Nah, hati-hati total station itu yang paling riskan itu prismanya itu. Prismanya itu kalau gores kadang-kadang nggak bisa baca. Dan kalau nggak salah ya harga satu prismanya itu 3,5 ada itu. 3,5 juta lah kira-kira. Ya, kalau nggak salah. Makanya sangat hati-hati sekali kalau pakai total station itu ada tutupnya segala macam. Oke, saya mulai untuk yang pengenalan theodolit kita hari ini. Mana? Oke, jadi hari ini kita bicara theodolit ya. Nah, kan mirip dengan total station. Bedanya cuma di lensa ini sama di panelingnya. Kalau total station panelingnya lebih kompleks lah, lebih ribet dikit nyiapinnya, nyetingnya. Tapi hasilnya ya ada kemudahan di total station karena dia sudah digital. Jadi hari ini kita bicara theodolit. Theodolit ini adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Nah, jadi berbeda dengan waterpass kalau cuma horizontal, theodolit dan total station itu bisa vertikal. Nah, di sini bisa dibaca sampai derajat, menit, detik. Jadi pakai ketelitiannya sudah sangat akurat sekali. Theodolit adalah salah satu yang paling canggih ya. Ini waktu belum ada total station. Pada dasarnya alat ini adalah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar atau piringan yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dibaca. Nah, teleskop ini selain putar-putar horizontal juga bisa vertikal. Nah, kapan kita menggunakan theodolit? Survei menggunakan theodolit dilakukan kalau daerah yang akan dipetakan luas atau cukup sulit untuk diukur, terutama kalau dia punya beda tinggi yang besar. Sehingga keseluruhan penampakan dapat dipetakan dengan cepat. Ini sejarah theodolit ya. Jadi theodolit yang kita kenal sekarang itu mulai tahun 1787. Nah, di dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ukur tanah, theodolit sering digunakan dalam bentuk pengukuran poligon, pemetaan situasi atau pengamatan matahari. Nah, kalau kalian perhatikan berita-berita waktu awal Ramadan kemarin, kita menentukan awal Ramadan kan membaca hilal sekian derajat bulan itu menggunakan theodolit untuk melihat. Jadi ketinggian bulannya berapa derajat. Sekarang kan patokannya 3. Nah, kemarin itu kebetulan waktu hari Jumat itu masih 2, belum sampai 3 derajat bulan itu. Jadi makanya kita awal puasanya untuk beberapa adalah hari Minggu. Nah, itu salah satu guna theodolit. Nah, theodolit kalau kita kunci di 90 derajat seperti saya bilang, itu jadi waterpass, jadi pesawat penyipat datar. Nah, dalam pekerjaan bangunan gedung, theodolit itu digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada perencanaan atau pekerjaan fondasi, juga untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat. Nah, terutama di sini sebenarnya. Ini bagian-bagian theodolit, ini nggak masalah ini. Nah, syarat-syaratnya supaya theodolit itu betul-betul bisa kita gunakan dengan baik dan benar adalah pertama, sumbunya harus benar-benar tegak atau vertikal. Jadi kalau kalian lihat waktu minggu kemarin pengenalan total station, ada kita pakai tripod. Nah, tripod terus kan disetting niponya. Nah, tripod itu harus betul-betul semua nipo berada di dalam lingkaran. Jadi betul-betul dia 0 derajat, 90 derajat. 0 derajat horizontal, 90 derajat vertikal. Nah, jadi sumbu satu harus benar-benar vertikal, sumbu keduanya harus benar-benar mendatar. Kemudian garis bidiknya harus tegak lurus dan tidak adanya salah indeks pada lingkaran ke-1. Jadi setting alatnya harus pas di awal itu. Makanya kalau kalian perhatikan minggu kemarin agak ribet ininya.
apa namanya, sorry, settingan alatnya ya, agak ribet di situ. Nah, ini bagian-bagiannya. Bagian-bagian teodolit yang pertama ada lensa. Yang kedua ada nivo tabung. Nivo tabung itu untuk yang tadi vertikal horizontalnya, kemudian ada skop okuler dan lain-lain. Nah, bagian bawahnya pertama ada tripod, trifoot ya. Kebagian nanti hati-hati praktikum kalian kadang-kadang ini jadi D, trifoot, kaki 3, bukan makanan 3. 3 skrup, unting-unting dan penguncinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini harus betul-betul 90 derajat. Sumbu satunya, sumbu 2 harus betul-betul 0. Nah, jadi kuncinya adalah waktu kalian nanti nyeting awal. Biasanya sih kalau yang nggak pengalaman agak lama lah, sekitar ya mungkin 15 menitan. Tapi kalau sudah terbiasa kayak kakak-kakak kalian Rifat dan lain-lain itu dia sebentar sudah dapat. Nah, macam-macamnya. Ada teodolit reiterasi, kemudian ada teodolit repetisi. Nah, yang kita gunakan yang di praktikum nanti yang teodolit repetisi di sini. Kita mereknya ada Topcon, ada Sokisa. Kalau mau lihat yang reiterasi, teodolit top wipe dan lain-lain ini bisa lihat di lab. Nah, ini bentuknya. Teodolit modern ini sama. Nah, macam-macam teodolit menurut sistem bacaannya ada dengan indeks garis, ada non-use, ada teodolit mikrometer, ada koinsidensi digital. Kalau menurut skala ketelitiannya ada tipe 3 T-Wild, ada tipe 2 T-Wild, ada Sokisa, ada T0, ada D1. Nah, membaca ukur teodolit itu sama kayak membaca waterpass. Nah, bedanya di mana? Bedanya di rumus ini. Kalau waterpass untuk jarak itu adalah D0 sama dengan BA min BB kali 100. Itu untuk jarak optis. Nah, teodolit karena ada sudut vertikal, maka rumusnya nambah. Yang awalnya sifat datar adalah BA min BB kali 100, jadi menjadi BA min BB kali 100 kali sinus vertikal, sinus sudut vertikal. Nah, untuk jarak datarnya, BA min BB kali 100 sinus kuadrat vertikal di situ. Nah, kalau menggunakan sudut vertikal berdasarkan zenit. Kalau menggunakan sudut vertikal elevasi, maka jarak optisnya adalah BA min BB kali 100 cos phi. Kalau jarak datarnya adalah BA min BB kali 100 cos kuadrat phi. Nah, kalau sifat datar yang sin sama cosnya ini hilang, langsung BA min BB kali 100 itu aja. Beda tingginya adalah sama bacaan benang tengah, menggunakan BT, benang tengah, tinggi alat ditambah DH min BT tangan V. Nah, itu di situ. Sedangkan tinggiannya adalah TPX sama dengan TP1 tambah delta H. Dan TP adalah ketinggian di atas pesawat. Oke. Untuk perhitungan ini nanti minggu depan kita akan khusus insya Allah bicara perhitungan ya. Jadi semoga nanti bisa lebih lengkap di situ. Oke, untuk teodolit ada yang mau ditanyakan dulu? Karena kalian sudah, alhamdulillah sudah megang total station, seharusnya lebih gampang sih. Nanti teodolit itu ada pengenalan sendiri di praktikum, makanya skip aja. Nah, yang nggak ada itu total station sama GPS handheld yang kalian pegang minggu kemarin. Nah, itu nggak ada. Makanya saya minta tolong ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian sudah tahu GPS handheld, kalian bisa bandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di HP, mana yang pas. Ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita bulan puasa pendek-pendek aja. Saya nggak puasa aja pendek, apalagi kalau puasa ini. Ada yang mau ditanyakan?